Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du wa ba'du fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili wa huwa asdaqul qailin wa sabbihu bukratan wa asila wa qala fi ayatin ukhra walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat jamaah salat Isya wa tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid wal ustadzat, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kausar beserta jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala yang memimpin dalam kegiatan salat Isya wa tarawih berjamaah Mukarram wal Muhtaram Terhadap Haji Abdul Rashad MA yang saya juga baru kenal dengan beliau karena ketemu di sini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak panjang kalam, apa yang akan saya sampaikan tidak lama-lama karena memang kita akan melaksanakan kegiatan sholat tarawih berjamaah kemudian dilanjut dengan sholat witir. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, merujuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian, bertasbihlah kita semua dalam waktu pagi dan waktu petang. Di sini ada pelajaran untuk kita, kenapa kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya hadirnya kita di dunia ini adalah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan ketika kita bangun tidur daripada malam kita ke waktu subuh kita, ketika bangunnya subuh kita, mengapa kita melaksanakan ibadah sholat subuh? Itu adalah selain perintah mengajarkan bahwa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali dari tidurnya kita, maka disitulah kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat subuh 2 rakaat. Inilah pentingnya kita hadir melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, merujuk dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita ingin hati kita tenang, ketika kita ingin hati kita tentram, maka banyaklah kita menyebut dengan kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat terlaksana dengan baik dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat mengingat Allah Subhanahu wa taala ini dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hakikatnya apa yang terjadi adalah perkara-perkara yang di dunia ini, yang kita hidup di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan tentang tauhid, yaitu adalah wa kana tauhidu isyaratan ila an tara anna al-umura kullaha min Allah taala ru'yatan taqtaul iltifat min al-asbab wal wasail fa yusbiru ridha wa tawakkul. Bahwa ketauhidan adalah isyarat ila antara untuk kita memandang, memperhatikan annal umura kullaha min Allah taala, bahwa semua perkara-perkara yang terjadi dalam diri kita adalah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatan, suatu pandangan, taqtaul iltifat, yang memutuskan daripada menoleh. Jadi kalau sesuatu yang terjadi dalam diri kita, baik ke keluarga kita dan lain sebagainya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menengok ke belakang lagi, minal asbab, daripada sebab-sebab, wal wasaid, daripada lantaran-lantaran. Ketika sudah kita meninggalkan daripada lantaran dan sebabnya, wa yusbiru ridha wa tawakkul, maka akan menghasilkan daripada keridhaan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada diam semua, dengerin apa enggak nih Pak? Dengerin. Bos, apakah kekenyangan nih? Biasanya saya hadir di sini hari Jumat, makanya kebiasaannya seperti hari Jumat begini nih. Alhamdulillah, berangkatnya saya tadi dari sore sampai sini maghrib, alhamdulillah. Takutnya macet, takutnya keder, tapi alhamdulillah berkat iroda dan kehendak Allah saya sampai di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada dua perkara yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktum fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima wa hiya kitabullah wa sunnatur rasuli. Bahwa dua perkara yang ditinggalkan oleh baginda Rasul, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Wa hiya kitabullah, itu adalah Al-Qur'an, wa sunnatur rasul, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di Masjid Al-Kautsar ini sudah melaksanakan khataman Al-Qur'an. Bahkan di setiap Ramadan ini bacaan-bacaan imam kemudian dilanjutkan oleh pengurus dengan bacaannya. Alhamdulillah, terdengar kabar di masjid ini sampai khatam 30 juz. Alhamdulillah. Ibu-ibunya alhamdulillah juga mengadakan kegiatan khataman Al-Qur'an. Karena dikatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang antara kita membaca Al-Qur'an dengan membaca HP, kira-kira Bu lebih lama lihat HP atau baca Al-Qur'an? Bahkan ulama memberikan candaan, kalau kita pegang HP itu lama bisa sampai setengah jam, 1 jam, bahkan sampai batunya habis atau kuotanya habis baru dilepas. Tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an baru 4 lembar, terkadang hurufnya itu udah miring-miring. Kira-kira sebenarnya yang miring kitanya apa hurufnya Bu? Kita. Nah, inilah pelajaran buat kita, ya, bahwa hakikatnya untuk berbuat baik itu banyak godaannya. Bahkan dikatakan ketika bulan suci Ramadan ini adalah setan-setan terbelenggu. Tapi ada yang bilang kok ada juga yang masih kelakuannya seperti setan. Nah, makanya yang dikatakan setan terbelenggu adalah ketika bulan suci Ramadan banyak amalan-amalan yang
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, itu yang membuat setan-setan terbelenggu. Alhamdulillah dikatakan juga bahwasanya an-naumu shaim ibadah. Orang yang berpuasa itu dalam keadaan tidur pun dia sedang beribadah. Makanya ada juga orang yang habis subuh tidur sampai zuhur, habis zuhur tidur, habis zuhur ke asar tidur, habis asar tidur, maghrib tidur, isya tidur, tahu-taunya nggak bangun lagi. Nah, itulah dikatakan ibadah. Seorang yang tidur dalam keadaan puasa aja ibadah, apalagi kalau kita melaksanakan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dan lain sebagainya. Maka tanamkan dalam diri kita senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. 5 menit lagi ya. Takutnya kelamaan tak ditinggal. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Selain Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita kenal dengan namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tertulis termaktub di dalam Al-Quran. Apa bunyi dalam hadis qudsi tersebut? Dikatakan ahlul dzikri ahlul mujalasati. Orang-orang yang ahli dalam berzikir mengingatku, kata Allah, adalah ahlul mujalasati, orang-orang yang senantiasa duduk bersamaku. Ini kiasannya seperti itu, bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa duduk bersamaku. Artinya adalah orang-orang yang sering mengingat Allah, maka sesungguhnya dia berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian kalau ditanya ibu-ibu nih, kira-kira kalau megang tasbih ataupun ngitung tasbih sama ngitung uang, pilih yang mana bu? Kalau ngitung uang saya turun aja deh, udah nggak terusin lagi nih. Bu, kira-kira ngitung tasbih sama ngitung uang, pilih mana bu? Uang. Pilih itu tasbih karena untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ahlu syukri ahlu ziyadati. Orang-orang yang bersyukur kepada kata Allah, ahlu ziyadati, maka aku akan tambahkan rezeki kepadanya. Karena dengan modal bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan rezeki kepada orang tersebut. Yang ketiga adalah ahlu taati ahlu karamati. Orang-orang yang senantiasa taat kepada kata Allah, bahwasanya adalah orang-orang yang aku berikan kemuliaan. Jadi kalau kita ingin diberikan kemuliaan oleh di sisi Allah, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bagaimana tentang orang-orang yang ahlu maksiat? Karena dikatakan bulan puasa adalah bulan untuk menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga nanti pada saat hari raya Idul Fitri kita semua dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu maksiati, orang-orang yang bermaksiat kepada kata Allah, la amna'humut taubah, bahwa aku tidak akan menghalang-halangi untuk mereka yang senantiasa bertaubat kepadaku. Jadi Allah sedang menunggu daripada orang-orang yang bertaubat kepadanya, termasuk mungkin kita juga banyak dosa hilaf dan salah. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu, apabila mereka bertaubat kepada Allah, apabila mereka bertaubat kepadaku, kata Allah, fa ana habibuhum, maka aku akan menjadi kekasihnya. Jadi ketika ada orang yang bertobat kepada Allah, hakikatnya orang tersebut adalah sedang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana tentang orang-orang yang berbuat maksiat kemudian belum taubat kepada Allah? Dikatakan fa ana taubibuhum,
kata Allah, bahwa aku akan menjadi tabibnya, bahwa aku akan menjadi dokternya. Dengan cara apa aku menjadi dokter dan tabibnya? Kata Allah, abtalihim bil masaib, aku akan timbahkan dengan musibah-musibah, aku akan berikan bencana-bencana. Untuk apa? Ditahhiruhum minal ma'aib, yaitu adalah untuk mensucikan daripada aib-aibnya. Inilah kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ummati ummatun marhumatun, bahwa umat Rasulullah adalah umat yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah keimanan kita, maka jagalah keislaman kita, maka jagalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa, bukan hanya ketakwaan keimanan kita kepada Allah kalau kita bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang baik. Ada ulama menjelaskan sebagai penutup tausiah pada malam hari ini, hubbuka ilal akhyar yaj'aluka ilal akhyar wa in kunta min qawli minal ashrar. Cinta kalian, cinta kita semua kepada orang baik, maka Allah akan menjadikan kita baik walaupun dahulu kita bukan orang. Kemudian dijelaskan lagi, hubbuka ilal ashrar yaj'aluka ilal ashrar wa in kunta min qawli minal akhyar. Cinta kita kepada orang yang tidak baik, maka Allah akan menjadikan kita tidak baik walaupun dahulunya kita adalah orang baik. Seperti minuman kopi, kalau dicampur dengan air putih, dituangi air putih dari gelas kopi itu, kemudian kita tuang dengan air, banyak air galon itu, terus lama-lama jadi keruh atau jadi bersih? Jadi bersih. Kalau kita dulunya nggak baik, kita kumpul dengan orang baik, maka insya Allah kita menjadi baik. Tapi kalau kita dulunya baik, kemudian bercampur dengan orang yang kurang baik, maka kita akan menjadi kurang baik. Tapi dalam hal ini memang ulama mengajarkan, hendaklah kita pintar-pintar untuk mencari sahabat, hendaklah kita pintar-pintar mencari kawan untuk bermasyarakat. Tetapi seandainya di antara kita ada orang-orang yang belum baik, maka hadirkan di dalam diri kita ketawaduan. Apa itu tawadu? Melihat diri sendiri rendah, melihat orang lain lebih baik. Beda dengan takabur. Kalau takabur adalah melihat orang rendah, melihat diri sendiri kita lebih baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempat kita berada, baik di masjid, mushola, di majelis taklim, di tempat kerja kita, di rumah kita, ketika bertetangga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila banyak yang benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.